Learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. It took me years, all I heard say. When you get older. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Randes Kasmu IMSI, dan yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman pendidikan kimia Rombel 4C. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Media Pembelajaran Digital 3D Tabel Periodik dan aplikasi game Tabel Periodik Unsur. Disimak ya. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia dengan NIM 4301422051. Saya Laili Nur Aziza dengan NIM 4301422056. Dan saya Yunal Sari Asangada dengan NIM 4301422080. Nah, pertama-tama, peserta didik diperkenalkan tabel periodik terlebih dahulu dengan men-searching 3D periodik tabel. Kemudian, peserta didik masuk ke web 3D periodik tabel. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk tampilan lebih jelasnya dapat diakses melalui link. Nah, ini merupakan tampilan dari website 3D periodik tabel. Di sini terdapat unsur-unsur pada tabel periodik unsur. Kita akan mengambil salah satu contoh, yaitu vanadium. Ketika diklik, di sebelah kanan akan muncul berbagai informasi dari vanadium. Di sebelah atas itu ada model representasi dari model Bohr. Kemudian di bawahnya ada simbol. Kemudian ada atomic mass. Kemudian ada boiling dan melting point dan melting. Kemudian di paling ujung bawah itu ada more about vanadium. Nah, ketika diklik, kita akan diarahkan menuju website yang memberikan berbagai informasi mengenai vanadium. Nah, selanjutnya, setelah peserta didik mendapatkan berbagai informasi mengenai tabel periodik unsur, kemudian akan diuji pengetahuannya melalui tabel periodik game atau GA. Nah, di sini terdapat 3 permainan atau game. Yang pertama ada tabel periodik, yang kedua ada property element, dan yang ketiga ada tabel kelarutan. Untuk game yang pertama yaitu tabel periodik, di sini terdapat berbagai pulau-pulau dan kita diberikan 3 akses pulau yang free. Nah, untuk contohnya yaitu pulau di sebelah paling ujung kiri, ini peserta didik akan diberikan soal berupa unsur, berupa lambang unsur. Nah, nanti akan diminta untuk mencocokkan nama unsur yang ada di bagian bawah. Ketika peserta didik salah menjawab, maka jumlah hati akan berkurang. Ketika jumlah hati habis, maka akan muncul tampilan skor yang diperoleh. Nah, untuk contoh selanjutnya, di sini masih di tabel periodik, namun di sini peserta didik akan diminta untuk mencocokkan nama unsur dengan lambang unsurnya. Masih dengan mekanisme yang sama, tetapi meskipun jumlah hatinya masih, tetapi waktunya habis, maka peserta didik akan diarahkan pada
tampilan di ujung sebelah kanan, yaitu berupa skor yang diperoleh. Selanjutnya masuk kepada materi properti elemen, di mana di sini juga mekanismenya sama, yaitu terdapat 5 pulau, di mana 2 pulaunya itu berwarna dan 3 pulaunya itu tidak berwarna. Nah, hal tersebut karena untuk membuka pulau yang tidak berwarna ini, kita harus menyelesaikan 2 pulau yang berwarna ini. Nah, jika pulau tersebut itu diklik, maka akan muncul soal-soalnya seperti berikut, yaitu misalnya AS itu termasuk dalam golongan logam transisi, halogen, metaloid, atau non-logam. Nah, di sini kan ada 1/15 hati. Nah, jadi itu sebenarnya itu di sini pertanyaan ada 15. Kemudian hatinya ini nih, apabila kita itu menjawab 5 soal salah, nah dia itu akan langsung kepada tampilan skor atau hasil dari permainan yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya ada tabel kelarutan. Di sini mekanismenya sama dengan permainan yang sebelumnya, di mana di sini itu soal-soalnya itu berupa tentang larutan. Jadi misalnya larutan dari Cr2SO4 3 kali ini termasuk larutan yang larut, sedikit larut, tidak larut, atau degradable air. Nah, di sini juga ada 6 soal, di mana terdapat waktu juga dalam mengerjakannya. Terus di sini kalau misalnya peserta didik itu menjawab 5 soal salah, berarti tampilan layarnya itu langsung kepada skor akhir. Nah, pada setiap permainan dari ketiga materi ini, dia ini akan untuk mencapai atau untuk jalan ke step selanjutnya itu harus mencapai poin tertentu. Jadi, permainan yang poinnya itu tidak memenuhi, maka permainan itu dapat diulang oleh peserta didik agar pengetahuannya itu bertambah dan juga agar dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Di sini kami tampilkan video dari cara bermain dari tabel periodic game atau GA. Di sini terdapat soal-soal yang pertama tadi tentang tabel periodik. Seperti disebutkan nama unsurnya dan kita hanya mencari simbol dari nama unsur tersebut. Kemudian muncul skor dari hasil yang telah dikerjakan. Untuk melanjutkan step berikutnya, maka diperlukan poin maksimal. Di sini permainan kedua itu disebutkan angka dari nomor atomnya, kemudian kita mencari unsur apa yang nomor atomnya pada pertanyaan. Di sini permainannya sama seperti yang tadi, di mana disebutkan nama unsurnya, kemudian mencari simbol dari unsur yang disebutkan di pertanyaan.
Ini masuk kepada materi yang kedua, di mana disebutkan nama unsurnya, kemudian menganalisis apakah unsur tersebut larut, tidak larut, atau dapat juga pertanyaannya berupa unsur ini termasuk logam, non-logam, transisi, dan lain-lain. Di sini juga untuk membuka aksesnya itu harus mencapai skor. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.